Narasi tentang laki-laki yang cenderung tidak bercerita dan lebih memilih menunjukkan aksi absurd seringkali terlihat dalam berbagai konten media sosial. Tren ini pernah diikuti bahkan oleh tokoh politik seperti Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anum. Fenomena ini membangkitkan pertanyaan mendasar. Mengapa laki-laki enggan bercerita atau mengekspresikan perasaan mereka? Sejak dini, stereotip gender telah membentuk cara laki-laki dan perempuan mengekspresikan emosi. Anak laki-laki sering mendengar ungkapan seperti, "Anak laki-laki kok cengeng," atau "Boys don't cry." Sebaliknya, anak perempuan lebih didorong untuk mengekspresikan emosi seperti senang, sedih, takut, dan malu, sesuai peran tradisional mereka sebagai pengasuh. Anak laki-laki, di sisi lain, lebih diarahkan untuk menunjukkan emosi yang berhubungan dengan kekuasaan, seperti marah atau benci, demi mendukung peran tradisional mereka sebagai pelindung dan pencari nafkah. Konsep hegemonik maskulinitas memperkuat citra laki-laki yang kuat, maskulin, dan tidak menunjukkan kelemahan. Psikolog Ronald Lewin menyebut fenomena ini sebagai normative male alexithymia, di mana laki-laki menjadi kesulitan memahami dan mengekspresikan emosi mereka. Akibatnya, banyak laki-laki merasa canggung untuk bercerita, bahkan sekadar berbagi unek-unek atau mencari bantuan profesional. Kesulitan laki-laki dalam mengekspresikan emosi berdampak signifikan pada kesehatan mental mereka. Survei Priori di Inggris terhadap 1.000 laki-laki menunjukkan bahwa 40% dari mereka tidak pernah membicarakan kesehatan mental karena rasa malu dan stigma. Padahal 77% responden merasakan gejala negatif seperti kecemasan, stres, dan depresi. Data WHO menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus bunuh diri lebih banyak dilakukan laki-laki, dengan perbandingan hingga 2 kali lipat dibanding perempuan. Hal ini mencerminkan rendahnya akses laki-laki terhadap layanan kesehatan jiwa, meskipun tekanan mental mereka lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak publik figur laki-laki mulai berbicara secara terbuka tentang kesehatan mental. Zayn Malik, misalnya, berbagi kisahnya tentang kecemasan yang membuatnya harus membatalkan konser pada tahun 2019. Pangeran William, beberapa manajer, dan pemain sepak bola juga mengadvokasi pentingnya kesehatan mental. Aktor seperti Dwayne Johnson dan Channing Tatum mendobrak stereotip dengan mendefinisikan ulang maskulinitas sebagai keberanian untuk mengakui perasaan. Laki-laki memang cenderung tidak bercerita, tetapi ini tidak seharusnya menjadi norma yang diterima begitu saja. Mengungkapkan emosi bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah keberanian untuk menghadapi diri sendiri dan dunia. Dengan mendukung narasi ini, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sehat secara emosional, di mana laki-laki juga merasa nyaman untuk bercerita dan mencari bantuan saat diperlukan.